Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusdi, BP 171084-2001. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan Bapak Ibu penguji karena telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Aplikasi Sapu Rancak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Padang. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya, baik itu berupa pelayanan jasa, barang, maupun pelayanan administratif. Nah, masyarakat sebagai penerima pelayanan tersebut tentunya menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Nah, pemerintah dalam menjawab hal tersebut memperkenalkan sebuah konsep pemerintahan kota yang pintar atau disebut dengan Smart City. Nah, Smart City sendiri itu terdiri dari 6 dimensi, yang mana salah satunya adalah Smart Governance. Nah, Smart Governance sendiri merupakan bagaimana mengelola, memanajemen, dan tata kelola pemerintahan serta layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi dan mengadopsi teknologi di dalamnya. Nah, pemerintah dalam mendukung perwujudan smart governance itu memiliki sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan sebutan e-government. Nah, e-government sendiri merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, pemerintah sendiri dalam mendukung penerapan e-government itu memperkenalkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Nah, pada tahun 2018, dalam rangka percepatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah pusat menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang disingkat dengan PBTSE. Nah, PBTSE sendiri itu menghasilkan sebuah aplikasi yang bernama Online Single Submission atau disingkat dengan OSS. Aplikasi ini dikeluarkan oleh lembaga OSS di bawah naungan BKPM. OSS sendiri merupakan sebuah sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik yang hadir untuk mempermudah pemohon perizinan investasi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2024 yang mengatakan melalui reformasi sistem perizinan kita mendorong standarisasi, menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat maupun daerah menjadi lebih cepat dan juga lebih terintegrasi. Selanjutnya, untuk tingkat daerah, baik itu provinsi, kota maupun kabupaten, yang menjadi penanggung jawab atas perizinan berusaha itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kota atau kabupaten atau provinsi. Untuk Kota Padang sendiri, DPM PTSP telah menerapkan 4 aplikasi pelayanan perizinan elektronik, yaitu OSS atau Online Single Submission. Yang kedua adalah Si Cantik Cloud, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem cloud. Yang ketiga adalah SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Dan yang ketiga adalah Sapu Rancak, yaitu sistem aplikasi pelayanan online ramah, adil, normatif, dan cepat, akuntabilitas, serta kualitas. Nah, Sapu Rancak sendiri itu merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh DPM PTSP itu sendiri. Berbeda dengan 3 aplikasi sebelumnya, yaitu OSS, Si Cantik Cloud, dan SIMBG merupakan aplikasi elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. OSS dikeluarkan oleh lembaga OSS di bawah naungan BKPM. Yang kedua adalah Si Cantik Cloud yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang ketiga adalah SIMBG, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, Sapu Rancak sendiri merupakan sebuah aplikasi perizinan elektronik yang hadir dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat pelayanan perizinan dan non-perizinan usaha yang diberikan di tingkat Kota Padang menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengurusannya. Sapu Rancak sendiri melayani 2 jenis pelayanan, yaitu pemenuhan komitmen dan penerbitan izin. Pemenuhan komitmen sendiri adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pemohon izin agar izinnya bisa berlaku efektif atau sah untuk digunakan sesuai dengan izin yang telah diajukan.
sebelum adanya Saporanca, pihak dinas itu menggunakan pelayanan manual, yang mana pelayanan manual ini tentunya tidak terbuka dan tidak efisien waktu. Tidak terbuka karena masyarakat atau pengguna aplikasi, atau pengguna perizinan di Kota Padang harus datang langsung kepada pihak dinas itu sendiri untuk menanyakan bagaimana dengan proses perizinan yang telah diajukan. Tidak efisien waktu pun karena pemohon harus langsung datang ke kantor untuk memasukkan berkas yang dibutuhkan atau syarat-syarat lainnya. Hal inilah yang mendorong DPMPTSP Kota Padang untuk melakukan inovasi dengan mengadakan pelayanan berbasis online, yaitu aplikasi Saporanca. Nah, adapun manfaat yang juga dirasakan oleh pihak dinas, yaitu dapat dilihat pada gambar pada slide, yaitu adanya pengelompokan, yaitu berdasarkan jenis izin, status perizinan, apakah ditolak ataupun telah selesai perpanjangan izin maupun jumlah izin yang masuk. Selanjutnya yaitu adalah sosialisasi. Aplikasi ini tentunya telah melalui sosialisasi sebelum diluncurkan. Sosialisasi di sini pihak dinas melakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui langsung pada kantor DPMPTSP Kota Padang, yang mana ketika masyarakat datang untuk melakukan pengurusan perizinan, pihak dinas langsung melakukan sosialisasi, yaitu dengan pengenalan aplikasi Saporanca serta tutorial bagaimana penggunaan. Sosialisasi ini dilakukan pada tahun 2018 pada bulan Mei, dan sosialisasi ini tidak berkelanjutan. Adapun sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, yaitu media sosial Instagram, pun begitu tidak dilakukan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu sumber finansial. Dalam pengadaan aplikasi Saporanca itu adalah alokasi dana pagu yang diambil dari APBD yang kemudian digunakan untuk menunjuk pihak swasta, yaitu CV6000 sebagai pengembang aplikasi dengan sistem kerjasama per tahun. Dalam penerapannya sendiri, aplikasi Saporanca telah mengalami beberapa perkembangan atau perubahan dalam perizinan yang dilayani. Pada tahun 2018, aplikasi Saporanca hanya melayani 5 perizinan saja, seperti yang ditampilkan pada slide di samping. Nah, pada tahun 2019 kembali terjadi penambahan perizinan sebanyak 15, dan pada tahun 2020 ada penambahan kembali hingga sampai saat ini terdapat 25 perizinan yang dilayani oleh aplikasi Saporanca. Perubahan status perizinan di aplikasi Saporanca itu disebabkan oleh sebagai adanya penerapan PBTSE atau OSS oleh pemerintah pusat pada tahun 2018 pada bulan Juli. Namun pihak dinas Kota Padang sendiri itu baru menerapkan OSS sendiri itu pada tahun 2020 pada bulan Juni tanggal 22. Hal inilah yang menyebabkan pihak dinas harus melakukan penyesuaian kembali gitu. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan OSS dengan aplikasi Saporanca. Nah, OSS itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pihak dinas yang ada di wilayah Indonesia, karena OSS merupakan aplikasi perizinan terpusat. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia itu wajib menerapkan OSS. Nah, perbedaannya dengan Saporanca, OSS merupakan sebuah aplikasi yang menerbitkan izin, seperti pada contoh di sini adalah tanda daftar perusahaan pariwisata atau TDUP. Izinnya dikeluarkan oleh OSS, namun dalam proses izin yang dikeluarkan tersebut bukanlah izin yang berlaku efektif, sehingga belum dapat atau sah digunakan. Nah, kenapa belum efektif? Karena untuk setiap syarat atau persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin itu berbeda-beda setiap wilayah, tergantung dari wilayah si pemohon izin itu sendiri. Nah, makanya untuk agar izin ini berlaku efektif, disinilah fungsinya dari aplikasi Saporanca itu sendiri. Nah, jadi melalui aplikasi Saporanca itu menyediakan pelayanan secara online, yaitu pemenuhan komitmen.
pemenuhan komitmen seperti yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya, yaitu pemenuhan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar izin menjadi efektif. Nah, jika dilakukan melalui sapu rancak, tentunya itu membuat masyarakat tidak perlu lagi datang ke mal pelayanan publik untuk mengurus PK atau pemenuhan komitmen itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis izin. Itu terdapat 42 izin yang berdasarkan dengan pendelegasian berdasarkan Perwako Kota Padang nomor 63 tahun 2020. Nah, dari 42 izin tersebut, hanya 25 izin yang dilayani melalui sapu rancak. Dari 25 izin tersebut terdapat 17 pelayanan komitmen dan 8 pelayanan penerbitan izin. Sementara 12 lainnya itu masih melakukan pelayanan secara manual. Adapun alur pelayanan aplikasi sapu rancak dapat dilihat pada slide berikut. Nah, untuk manfaat, salah satu manfaat bagi masyarakat dengan adanya aplikasi sapu rancak dapat dilihat pada slide berikut, yaitu adanya fitur tracking berkas. Pelaku telah mengajukan permohonan izin dapat melihat progres atau kemajuan proses izin yang telah dimasukkan hanya melalui aplikasi sapu rancak. Nah, fitur ini hadir sebagai salah satu bentuk pihak dinas untuk mendukung transparansi dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Nah, e-government tidak hanya berorientasi pada kualitas pelayanan elektronik yang ditawarkan, namun juga mengeksplorasi sejauh mana pelayanan publik atau elektronik berkontribusi terhadap proses menegakkan pemerintah atau pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, DPMPTSP Kota Padang telah menyediakan fitur untuk menjawab hal tersebut, yaitu berupa layanan pengaduan pada aplikasi sapu rancak. Yaitu dengan hadirnya fitur ini, masyarakat dapat menyampaikan masalah yang dihadapi ketika melakukan pelayanan melalui aplikasi sapu rancak. Nah, Booz Allen dan Hamilton mengatakan dalam dimensi partisipasi berfungsi untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya. Salah satu indikatornya adalah terdapatnya ruang untuk menyampaikan aspirasi seperti fasilitas chatting maupun forum. Nah, namun dalam penerapannya pihak dinas belum melakukan hal tersebut. Dapat dilihat hanya berupa tabel pengaduan dan belum memiliki fasilitas seperti chatting, forum yang mengakibatkan ruang interaksi dan komunikasi menjadi terbatas. Nah, selanjutnya yaitu dalam menerapkan inovasi, hendaknya pemerintah kembali memperhatikan tujuan dari inovasi tersebut diadakan. Nah, aplikasi sapu rancak saat ini belum memiliki fitur petunjuk penggunaan aplikasi. Yang idealnya, konten ataupun fitur yang terdapat dalam aplikasi hendaknya mudah dipahami serta dimengerti oleh pengguna, sehingga nantinya tidak terjadi multitafsir. Dapat dilihat pada slide, aplikasi sapu rancak belum memiliki fitur petunjuk penggunaan, sehingga ini nantinya akan menghambat masyarakat terutama yang belum akrab dengan teknologi dalam penggunaannya. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan aplikasi sapu rancak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Adapun tujuannya adalah menganalisis penerapan aplikasi sapu rancak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Adapun manfaat penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu studi penelitian relevan. Dapat dilihat pada slide berikut. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Balanced E-Government Scorecard oleh Booz Allen dan Hamilton, yang terdapat dengan 5 variabel, yaitu manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. Selanjutnya adalah definisi konsep. Dapat Bapak Ibu lihat pada slide berikut. Skema pemikiran, definisi operasional, dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan yang peneliti lakukan di sini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, teknik analisis data yaitu Miles dan Haberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Peran peneliti di sini merupakan instrumen utama. Proses penelitian yaitu studi literatur, observasi, wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu DPMPTSP Kota Padang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.